Selamat pagi Buko, perkenalkan saya Antoni Kristi dengan NRP 120121033 bersama rekan-rekan saya yaitu Fiona Felicia dengan NRP 120121019, Michelle Hartatau dengan NRP 120121076 dan Felicia Carlita dengan NRP 120121079 akan mempresentasikan mengenai PKMGT kami yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Demi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan bagi Kalangan Masyarakat Menengah ke Bawah dalam pengembangan usaha kerajinan core plywood daerah industri 4.0. Judul yang kami ambil ini berhubungan dengan 2 SDG, yaitu yang pertama adalah mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun dan dimanapun, dan yang kedua adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul yang kelompok kami ambil. Masalah kemiskinan dan pekerjaan kerap kali menghantui kehidupan masyarakat, terkhususnya adalah masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke bawah adalah kalangan yang seringkali menghadapi kesulitan terkait dengan masalah pekerjaan. Mereka merasa kesulitan terkait dengan pekerjaan karena pada umumnya masyarakat kelas menengah ke bawah adalah masyarakat yang juga minim akan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas penduduk Indonesia yaitu 65% berpendidikan kurang dari SMP, dan juga jumlah penduduk yang buta huruf di Indonesia berada di angka 2.961.060 jiwa. Tingkat kecerdasan anak Indonesia pun terletak pada peringkat 72 dari 78 negara. Kualitas dan hasil pendidikan yang didapat pun juga tidak memuaskan, serta kebanyakan tidak mampu memenuhi kriteria sumber daya manusia yang banyak dibutuhkan maupun diinginkan di pasaran, yang mana pada akhirnya banyaknya pengangguran juga meningkatkan jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Masalah kemiskinan di era revolusi industri 4.0 merupakan suatu peristiwa yang nyata, yang mana dapat dilihat secara jelas pada fakta di lapangan, dan pada akhirnya apabila tidak segera dicari jalan keluarnya, maka akan berdampak pada tingginya angka penyimpangan sosial. Permasalahan ini seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kalangan masyarakat menengah ke bawah itu sendiri untuk mau bekerja sama dengan pemerintah demi membawa perubahan ekonomi yang lebih baik. Untuk itu, usaha yang akan kami lakukan dalam mewujudkan 2 SDG ini, 2 SDG pilihan kami ini adalah kerajinan core plywood, yang mana secara lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya Felicia dan Fiona pada bagian pembahasan. Membahas tentang pembahasan mengenai core plywood. Kayu lapis atau core plywood secara umum lebih dikenal dengan istilah triplek oleh masyarakat. Beberapa ahli telah memberikan pandangannya mengenai core plywood. Berdasarkan seluruh pendapat ahli yang telah dipaparkan mengenai core plywood, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengertian yang dipaparkan oleh para ahli memiliki kesamaan, yaitu core plywood merupakan suatu produk berupa papan kayu yang disusun tegak lurus, kemudian direkatkan oleh perekat. Dalam masyarakat sering terdengar istilah penyebutan yang berbeda antara core plywood dan plywood. Core plywood dan plywood memang memiliki pengertian yang berbeda. Core plywood adalah selembaran papan yang disatukan dengan perekat organik, sedangkan plywood adalah tumpukan lembaran core plywood yang menjadi satu, sehingga bisa dikatakan bahwa plywood adalah gabungan dari beberapa core plywood. Untuk pembuatan core plywood ini tentunya langkah utama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mempersiapkan materialnya terlebih dahulu. Material pembuatan core plywood ini membutuhkan limbah kayu dari sisa produksi perusahaan yang disebut sebagai perusahaan plywood. Pelaksanaan usaha kerajinan core plywood ini dikembangkan dalam ruang lingkup kecil, yaitu dalam perkampungan. Dengan membangun usaha kerajinan core plywood ini di dalam perkampungan diharapkan mampu mengurangi potensi lahirnya kemiskinan akibat banyaknya peningkatan pengangguran. Usaha ini berfokus pada masyarakat di perkampungan karena dapat diketahui bahwa pada faktanya kondisi perekonomian masyarakat perkampungan masih banyak yang kurang mendukung dan belum hidup dengan layak. Di perkampungan masih sering dijumpai masyarakat yang menganggur karena belum mendapatkan pekerjaan atau sedang menunggu hasil panen atau memang murni pengangguran. Masyarakat tidak perlu takut atau merasa tidak mampu untuk bekerja di bidang core plywood.
karena di dalam pengembangan usaha kerajinan ini akan diberikan pelatihan yang berfokus pada melatih keahlian, keterampilan, dan ketelitian yang dalam menyatukan serpian-serpian kayu untuk menjadi papan. Untuk mewujudkan keberhasilan usaha core plywood ini diperlukan berbagai pihak yang dirasa keterlibatannya mampu mendukung usaha ini. Pihak-pihak tersebut salah satunya yaitu para pengusaha di sektor kerajinan kayu. Karena pengusaha kayu menjadi salah satu pihak penting yang mampu mendukung perkembangan usaha core plywood ini, ada pula para pengusaha ini pasti akan membutuhkan kayu-kayu dalam mengembangkan usaha kerajinan mereka. Selain itu, pihak yang lain yang sama pentingnya yaitu generasi muda. Generasi muda adalah generasi yang cenderung lebih kreatif dan inovatif sehingga ide-ide mereka bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk mengembangkan usaha core plywood menjadi lebih menjanjikan. Generasi muda tentunya lebih modern karena mereka lebih dekat dengan sosial media sehingga mereka akan lebih mudah untuk melakukan promosi kerajinan ini. Dalam suatu perusahaan plywood biasanya diperlukan tenaga kerja formal dan terdidik. Namun untuk memenuhi target perusahaan diperlukan juga tenaga kerja tambahan. Tenaga kerja tambahan tersebut yang dimaksud bukan lagi tenaga kerja formal atau terdidik, tetapi tenaga kerja informal. Dengan adanya usaha kerajinan core plywood ini diharapkan bisa membantu perusahaan plywood untuk mencapai target yang diinginkan. Tentunya ada kesepakatan antara perusahaan plywood dan industri kecil yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan plywood. Selain itu, melihat pada rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat, maka di samping pelatihan keterampilan itu, calon pekerja akan diberikan pendidikan berupa membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Penerapannya ini bisa dilakukan dengan pemisalan bahwa 100% jumlah tenaga kerja core plywood, sekitar 80% akan ditempatkan di lapangan atau pabrik, dan 20% sisanya akan berfokus pada peningkatan mutu 80% tenaga kerja di lapangan, yaitu berkaitan dengan membaca, menulis, dan berhitung, serta pelatihan keterampilannya. Jika masyarakat ingin hidup perekonomiannya meningkat, maka masyarakat perlu untuk berusaha dengan giat dalam bekerja dan mengasah keterampilannya. Tidak hanya mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah saja, nantinya apabila pengangguran di masyarakat kampungan ini berhasil diminimalisir, maka kemiskinan pun juga akan ikut berkurang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk tenaga kerja yang diperlukan oleh usaha industri core plywood berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Dan program PKMGT ini, para penulis ingin mengajak para tenaga kerja yang berasal dari golongan petani dan ibu rumah tangga. Dan para penulis juga mengharapkan kontribusi dari ibu rumah tangga, karena biasanya wanita lebih terampil dan rapi saat bekerja, salah satunya mengerjakan keterampilan dan kerajinan. Untuk upah dan tempat pengerjaan. Untuk upah sendiri dihitung berdasarkan lembaran yang dihasilkan, di mana satu lembarnya diberi harga sekitar 1.000 sampai 1.400 rupiah, tergantung dari kesulitan saat penyatuan serpian limbah kayu. Untuk tempat pelaksanaan bisa dilakukan di rumah tenaga kerja sendiri ataupun di dalam gudang pengepul limbah kayu. Untuk tahap pengerjaannya masih menggunakan metode manual, yaitu jika serpian kayu masih basah akan dilakukan tahap penjemuran di atas sinar matahari. Tetapi jika kondisi limbah kayu sudah kering, maka akan dilanjutkan dengan tahap pemotongan atau cutting untuk menyesuaikan ukuran serpian kayu yang dibutuhkan. Dan sisa serpian kayu yang sudah dipotong akan dikumpulkan menjadi satu tumpukan limbah. Alat yang digunakan pun masih sederhana untuk menyatukan serpian-serpian dari tahap cutting ini dengan menggunakan perekat organik dan cutter. Jika sudah disatukan menjadi sebuah papan sesuai dengan panjang meja, setiap meja kerja, setiap dari tenaga kerja akan ditumpuk menjadi satu dengan balok batu dan kayu untuk menggantikan mesin press yang ada di perusahaan plywood. Jika sudah dipres dan tipis, maka akan dikirimkan ke perusahaan plywood. Untuk pemanfaatan serpian-serpian limbah kayu ini akan dikirimkan ke pabrik tebu dan dijadikan sebagai bahan bakar pembuatan gula. Dan hasil pembakaran tersebut akan menjadi arang, dan arang inilah yang akan menjadi bahan pewarna ban.
Meskipun bermanfaat, tetapi dua kegiatan ini tidak ramah lingkungan. Karena dua kegiatan tersebut akan menimbulkan pencemaran lingkungan, yaitu udara dan tanah akibat asap yang dihasilkan oleh pabrik dan kemudian akan menjadi zat karbon. Dari permasalahan inilah para penulis juga memberikan solusi yang sangat berguna, yaitu dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos. Untuk proses pembuatan pupuk kompos sangatlah sederhana, cukup membiarkan tumpukan serpian kayu tersebut di atas tanah yang cukup basah. Tujuan tumpukan serpian kayu dibiarkan di atas tanah yang basah agar menguatkan kadar air yang masih di dalam serpian-serpian kayu tersebut dan membantu proses pembusukan agar dapat terproses dengan sempurna. Setelah melewati proses pembusukan, maka akan dikirim ke pabrik pupuk kompos untuk dicampurkan dengan bahan pupuk kompos lainnya dan dibuat menjadi serbuk untuk dihamparkan ke tanah perkebunan. Setelah dikemas, pupuk kompos siap untuk digunakan. Kesimpulannya adalah pemberdayaan ketenagakerjaan diperlukan agar mengurangi kesenjangan sosial, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Selain itu juga untuk memberantas kemiskinan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang di era industri 4.0. Agar terrealisasi dengan baik, program pembangunan usaha kerajinan core plywood diadakan dengan bantuan tenaga kerja dari masyarakat menengah ke bawah yang berada di tanah perkampungan. Dalam hal ini diharapkan para pengusaha untuk ikut berkontribusi membangun usaha ini, serta generasi muda untuk ikut ambil bagian dengan cara mempromosikan hasil kerajinan plywood melalui media sosial. Pekerjaan dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing atau di gudang pengepul limbah kayu dengan menggunakan perekat organik. Ukuran core plywood disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan plywood, dan sisa tumpukan serpian kayu core plywood yang tidak dibutuhkan dapat dijadikan sebagai pupuk kompos untuk menyuburkan lahan perkebunan. Pada masa yang akan datang, diharapkan usaha kerajinan core plywood dapat terus berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, serta dapat mensejahterakan masyarakat menengah ke bawah dari kemiskinan yang terus menghantui kehidupan mereka, membantu pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat, serta mengurangi angka pengangguran yang kian lama kian meningkat, dan menjadi suatu peluang usaha yang terus maju serta menjadi sumber inspirasi untuk melakukan pemberdayaan ketenagakerjaan. Meskipun saat ini belum banyak diketahui dan dikenal di kalangan masyarakat, tetapi kedepannya usaha core plywood akan semakin dikenal. Dengan semakin majunya usaha core plywood, maka peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat akan lebih mudah untuk diwujudkan, bersamaan dengan berkurangnya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.